Pernah dengar cara penyembuhan penyakit dengan menyuntikkan penyakit lain? Kedengarannya gila, tapi ini benar-benar terjadi. Di awal abad ke-20 sebelum antibiotik ditemukan, seorang dokter Austria bernama Julius Wagner Jaureg menemukan cara unik mengobati sifilis stadium akhir. Caranya dengan menyuntikkan parasit malaria ke tubuh pasien. Metode ini disebut malarioterapi. Kenapa malaria? Karena demam tinggi yang diakibatkan malaria ternyata bisa membunuh bakteri sifilis. Setelah beberapa hari demam, pasien lalu diberi obat kina untuk menyembuhkan malaria. Hasilnya, banyak pasien sembuh dari sifilis. Karena metode ini berhasil, Wagner Jaureg memenangkan hadiah Nobel kedokteran tahun ke-1927. Tapi cara ini berbahaya, karena malaria sendiri bisa mematikan. Akhirnya, setelah ditemukan antibiotik penisilin pada tahun 1940-an, metode ini ditinggalkan. Lalu, bagaimana cara kerja malarioterapi ini? Pertama, pada saat seseorang terjangkit malaria, maka orang tersebut akan mengalami demam tinggi, sekitar 39-40 derajat Celcius. Dalam hal ini, bakteri sifilis akan mulai berhenti bereplikasi. Karena suhu ideal bakteri sifilis untuk berkembang adalah suhu 36-37 derajat Celcius. Dan yang kedua, demam yang disebabkan oleh malaria akan memicu aktivasi sistem kekebalan tubuh manusia. Tubuh akan memproduksi sel darah putih lebih banyak, dan metabolisme tubuh juga akan meningkat. Maka dalam hal ini, bakteri sifilis akan dimusnahkan oleh kekebalan tubuh manusia, dan orang tersebut akan sembuh kembali. Ketiga, jenis malaria yang digunakan adalah jenis malaria yang mudah dikontrol dan tidak selalu fatal. Jadi, pelajaran apa yang dapat kita ambil ketika kita terkena penyakit flu misalnya? Kita seringkali tergesa-gesa untuk meminum obat, padahal bisa jadi demam tersebut dapat membantu membunuh banyak bakteri jahat dalam tubuh kita. Bahkan, selimut juga dapat menyerang sel-sel kanker sebelum sel kanker tersebut berkembang. Tapi, apabila gejala demam kita bertambah berat atau tidak sembuh dalam 3 hari, atau disertai gejala seperti sakit kepala yang hebat, muntah atau gejala berat lainnya, maka tidak ada salahnya kita ke dokter. Jadi, bagaimana pendapat teman-teman? Silakan tinggalkan komentar di bawah ya.